Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa dengan saya Maharani Salsabila Irawan dengan NIM 2313404174 kelas BKI 6E. Teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan mengenai learning journal di pertemuan pertama pada mata kuliah Public Speaking dengan dosen pengampu Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MIKOM. Baik, pada minggu pertama ini kita membahas mengenai RPS. Jadi, sebelum dimulainya perkuliahan, kita belum diberikan materi, akan tetapi kita diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu kepada Bapak Adi, lalu dilanjut dengan penjelasan RPS atau rencana pembelajaran semesteran atau kontrak perkuliahan. Setelah saya dan rekan-rekan saya diberikan kesempatan di ruang kelas untuk memperkenalkan diri masing-masing kepada Bapak Adi, lalu beliau melanjutkan untuk menjelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai deskripsi mata kuliah dari public speaking ini, dan dilanjut penjelasan mengenai RPS. Baik teman-teman, perlu diketahui bahwa di RPS ini terdapat beberapa poin penting yang perlu mahasiswa untuk terapkan selama pembelajaran mata kuliah public speaking, yaitu yang pertama ada CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Nah teman-teman, di dalam CPMK ini diantaranya terdapat beberapa poin lagi, yaitu yang pertama capaian pembelajaran sikap, yang kedua capaian pembelajaran pengetahuan, yang ketiga capaian pembelajaran keterampilan umum, dan yang keempat capaian pembelajaran keterampilan khusus. Lalu poin selanjutnya yaitu mengenai pembahasan pokok. Di dalam pembahasan pokok ini terdapat beberapa materi yang akan digunakan untuk proses pembelajaran setiap pertemuannya. Dan di poin selanjutnya ada penilaian, yang dimana di dalam penilaian ini memiliki bobot-bobot presentasi nilai yang digunakan untuk penilaian dalam mata kuliah public speaking. Yang pertama ada presensi kehadiran. Presensi kehadiran ini adalah hal yang sangat penting dalam setiap mata kuliah, terutama pada mata kuliah public speaking. Karena hal ini sangatlah mempengaruhi nilai bagi mahasiswa yang tidak memenuhinya dan bisa mengulangi kelas atau tidak lulus. Selanjutnya, yang kedua ada ujian tengah semester. Itu memiliki bobot nilai 25%, dan yang ketiga ada ujian akhir semester memiliki bobot 30%, dan yang terakhir tidak kalah penting sama halnya seperti presensi kehadiran, yaitu tugas-tugas. Tugas-tugas ini juga harus dipenuhi dan dikerjakan dengan baik karena dapat mempengaruhi nilai dan bisa tidak lulus atau TL. Di poin selanjutnya ada rentang nilai. Bagi mahasiswa yang mendapatkan nilai banyak atau bagus, yaitu sebesar 95 sampai dengan 100 akan mendapatkan A, dan yang paling sedikit atau yang paling kecil yaitu 65 sampai dengan 69 akan mendapatkan nilai C, dan juga ada lagi yang tidak lulus atau TL yaitu 65 ke bawah. Selanjutnya di poin terakhir ada yang paling penting, yaitu peraturan atau tata tertib perkuliahan yang perlu dipatuhi atau diterapkan oleh mahasiswa selama pembelajaran pada mata kuliah public speaking. Berikut adalah beberapa penjelasan dari Bapak Adi kurang lebih, yaitu yang pertama ada waktu toleransi 15 menit dari jam mata kuliahnya. Apabila mahasiswa melewati waktu tersebut maka dianggap tidak hadir. Lalu selanjutnya mahasiswa diharapkan untuk berpakaian rapi dan sopan, tidak perlu fashionable, akan tetapi mahasiswa harus rapi dan sopan. Dan di dalam kelas tidak boleh menyalakan HP atau diharapkan HP dalam keadaan off atau silent. Bagi mahasiswa yang ingin bertanya atau berbicara di dalam ruang kelas, maka diharapkan untuk angkat tangan terlebih dahulu dan dapat menghargai apabila ada orang yang sedang berbicara di depan kelas. Selanjutnya, mahasiswa dilarang untuk melakukan pelanggaran akademik. Salah satu contohnya yaitu mencontek
Apabila melakukan hal tersebut, maka mahasiswa akan dikenakan sanksi yaitu berupa TL atau tidak lulus. Dan apabila mahasiswa yang berhalangan hadir untuk masuk perkuliahan, mahasiswa diharapkan untuk mengabari via WhatsApp H-1 dan harus menyertakan surat-surat. Contohnya, apabila mahasiswa itu sakit, maka diharapkan untuk memberikan surat dokter. Selanjutnya yang terakhir yaitu mahasiswa boleh mengikuti UAS atau ujian akhir semester apabila mahasiswa telah mengikuti perkuliahan selama minimal 75% yaitu 11 kali pertemuan. Apabila kurang dari itu, maka mahasiswa tidak bisa mengikuti UAS atau ujian akhir semester. Sedikit tambahan, untuk UTS atau UAS tidak ada ujian tertulis, akan tetapi kita diharapkan untuk membuat video. Untuk UAS kita diharapkan untuk berbicara public speaking di depan umum selama durasi 45 menit. Baik teman-teman, kira-kira seperti itu penjelasan Bapak Adi di dalam ruang kelas mengenai RPS pada mata kuliah Public Speaking. Sebelum mengakhiri perkuliahan, kita melakukan sesi foto bersama dan kita pulang pada pukul 4 sore. Demikian penjelasan learning journal dari saya di pertemuan pertama pada mata kuliah Public Speaking. Saya Maharani Salsabila Irawan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.